Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-anak Terang. Karena kesibukan memang agak lama saya kembali membawakan firman Tuhan bagi kita. Hari ini Roh Kudus menaruh di hati saya untuk membawakan firman tentang kekhawatiran. Saya beri judul firman ini, keluar dari kekhawatiran masuk dalam sukacita. Sekali lagi, keluar dari kekhawatiran masuk dalam sukacita. Nah saudara, kekhawatiran ini adalah bukan sekedar suatu pikiran, tapi juga kekhawatiran saya percaya adalah satu beban, seperti satu beban berat yang kita bawa-bawa, yang membuat kita keberatan gitu ya, membuat kita lelah dalam perjalanan kita di dunia ini. Ada banyak firman Tuhan tentang kekhawatiran, tapi saya lebih suka tentang kekhawatiran itu dari khotbah Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, perkataannya adalah roh dan hidup. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Nah saudara, ada di antara saudara yang karena kekhawatirannya saudara itu sudah dibelenggu. Ya, karena kekhawatirannya jadi segala aktivitas saudara dan kehidupan saudara itu digerakkan oleh kekhawatiran. Nah ini tidak bisa terjadi saudara. Tapi sendaknya segala pekerjaan kita itu digerakkan, dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Nah saudara, kalau kita menerima firman yang dikatakan Tuhan Yesus ini, maka firman itu akan menjadi terang dalam jiwa kita, dan terang itu akan memerdekakan kita. Saat kita menerima firman ini dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan sebagai suatu motivasi, tidak, tapi kita terima firman sebagai kebenaran. Artinya di luar dari firman ini, kalau tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan firman, artinya itu adalah kebohongan. Dan kebohongan itu berasal dari iblis saudara, berasal dari dunia ini. Karena iblis adalah penguasa dunia, artinya di sekeliling kita di dunia ini banyak sekali pola-pola si jahat yang hanya bisa kita ketahui dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah standar tolak ukurnya saudara. Maka mari kita buka hati dan pikiran kita, kita terima ini sebagai kebenaran. Amin. Kita buka firman dari Matius 6 ayat 25. Ambil catatannya ya, ambil Alkitabnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah saudara, Yesus berkata di sini, jangan khawatir akan makanan dan apa yang akan kamu pakai. Ini adalah kebutuhan pokok saudara. Kebutuhan pokok kita itu artinya kalau tidak ada itu, secara jasmani kita tidak bisa hidup. Dan manusia itu takut kehilangan nyawanya. Saudara, takut mati pada umumnya. Takut hidup susah. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan, karena ketakutannya justru manusia itu jadi kehilangan hidupnya. Makanya Tuhan bilang hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ada banyak orang karena kekhawatirannya saudara, dia bekerja banting tulang sampai dia sakit. Ada orang karena kekhawatirannya saudara, hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, tidak tenang, bahkan tidak bisa tidur nyenyak saudara. Karena kekhawatiran begitu menghimpit hidupnya. Mungkin di antara saudara ya, banyak begitu khawatir tentang banyak hal. Mungkin tentang pasangan hidup, atau juga tentang kebutuhan-kebutuhan, tentang pekerjaan, tentang masa yang akan datang. Dan karena itu saudara, saudara tidak bisa hidup dengan sukacita.
Sedangkan buah-buah roh salah satunya adalah sukacita. Artinya kalau saudara kehilangan sukacita, maka saudara sebenarnya sudah lari dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan. Saudara sudah mulai dipimpin oleh kedagingan dan pikiran-pikiran jasmani, pikiran duniawi saudara kasih. Maka kita dirudung duka, dirudung beban berat yang menimpa kita 10 ton. Lepes saudara ya. Penyet kita dibuatnya. Oleh karena itu saudara harus mulai belajar menghargai hidup saudara dan tubuh saudara. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjaganya saudara. Tuhan katakan tadi, hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jaga hidupmu. Hidupmu hasilnya tetap bersukacita. Tetap dalam damai sejahtera. Jaga, pelihara damai sejahtera dan sukacita saudara. Dan tubuh kita harus kita jaga. Saudara bekerja, tapi jangan sampai karena bekerja saudara penyakitan. Itu apa itu semua saudara? Lalu Tuhan Yesus kasih gambaran, pandanglah burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, diberi makan oleh Bapamu di sorga. Burung aja dikasih makan saudara. Saudara, kalau saudara ada yang hobi pelihara ternak, ya, hewan peliharaan sejenis misalnya anjing atau burung barangkali, pasti tidak ada yang pelihara burung pipit ya saudara. Ditaruh sangkar, dikasih makan burung pipit itu, saya pikir tidak ada. Entahlah kalau ada di sana. Tapi firman Tuhan katakan ya, burung aja dikasih makan, dipelihara oleh Tuhan. Betapa lebih berharganya kita dari burung saudara. Saudara kalau punya hewan peliharaan, ya pasti saudara sayang sama peliharaan itu. Saudara jaga, saudara rawati dia sakit. Itu hewan saudara, peliharaan. Bagaimana lagi Tuhan itu saudara memelihara hidup kita. Kita ini bukan hewan peliharaan Tuhan, tidak. Tuhan mengasihi kita. Dia sudah memberikan Yesus pada kita, mati bagi dosa kita, apalagi makanan. Hal yang kecil sekali, tidak ada harganya dibandingkan dengan nyawa Yesus. Saya pikir waktunya kita lihat burung-burung di udara itu saudara. Dia tidak menabur, dia nggak pandai nabur saudara. Tapi diberi makan oleh Tuhan. Dan dikasih lagi contoh yang kedua. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa pemintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah saudara, bunga, dikatakan di sini bunga bakung, didandani oleh Tuhan. Dan Tuhan membandingkan antara keindahan bunga bakung dengan keindahan pakaian Salomo. Salomo itu orang terkaya saudara, sepanjang sejarah Alkitab. Kalau mungkin sekarang dia sudah seperti Elon Musk ya, terkaya di dunia. Bahkan zaman Salomo itu saudara, ya perak itu tidak berharga katanya. Karena banyaknya emas. Tapi Tuhan katakan bunga bakung itu saudara, besok layu. Tapi Tuhan berkenan mendandani rumput. Tuhan anggap itu rumput ya. Tuhan dandani itu saudara. Rumput aja didandani, apalagi hidup anak-anaknya. Makanya saudara, kalau kita ini khawatir, sebenarnya kita kurang belajar dari alam semesta yang Tuhan ciptakan ini saudara. Makanya firman Tuhan bilang di Mazmur, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Artinya semua ciptaan Tuhan itu menunjukkan bagaimana mulianya Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Saudara itu dipelihara, mari katakan aku dipelihara Tuhan. Saudara itu didandani, mari katakan aku didandani Tuhan. Tidak hanya dipelihara, tapi didandani. Iman itu saudara. Kita lanjutkan saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Inilah kata-kata kekhawatiran. Perhatikan saudara kata-kata ini. Kalau ada orang di sekelilingmu bertanya hal-hal ini, artinya dia bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tapi dia menyampaikan roh kekhawatiran yang ada dalam dia kepada saudara. Tengking saudara, buang itu semua saudara. Saya pernah mendengarkan perkataan ini dinyatakan kepada saya dan kepada istri saya. Mau makan apa kamu katanya? Karena kami saudara melayani sepenuh waktu saudara. Dan ditanya, mau makan apa kamu? Saudara, bahkan pendeta pernah bertanya seperti itu sama saya. Mau makan apa kamu katanya. Lalu saya ingat firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kenapalah pendeta bertanya ini? Padahal Tuhan bilang, janganlah kamu berkata apa yang akan kami makan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Lalu saya berdoa di rumah dan saya berkata, Tuhan, kau dengar pertanyaan pendeta tadi Tuhan, saya bilang. Tidak perlu saya jawab, Tuhan yang jawab. Akhirnya saudara, Tuhan jawab. Kami pun gemuk saudara. Seperti yang saudara lihat, saya gemuk. Dulunya saya kurus sekali saudara ya. Saya lanjut ya. Ayat 32, ini menarik saudara. Coba saudara perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah saudara, yang dicari apa katanya? Makanan, pakaian. Jadi kalau hidup saudara itu hanya cari makan, hanya mau cari beli baju mode terbaru, itu aja yang saudara pikirkan setiap hari. Mengumpulkan uang bagaimana supaya saudara bisa beli baju aja saudara. Maka saudara termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Lihat di situ ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan bilang saudara mengenal Yesus, tapi hidup saudara hanya mengenai makanan. Makanya saudara harus perhatikan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka punya Bapa di sorga yang mengerti segala kebutuhan ciptaannya. Saya katakan ciptaanlah dulu. Gak usah saya katakan sebagai anak-anak Allah. Tuhan di sorga tahu kebutuhan semua ciptaannya. Apalagi saudara, anak-anak yang ditebus Tuhan dengan korban Kristus. Tuhan tahu, Bapamu di sorga tahu kebutuhan saudara. Dan Tuhan menyediakannya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Bagaimana orang tua itu pasti bersiap-siap untuk kebutuhan anaknya. Saudara, kalau ada orang tua tidak bersiap-siap untuk kebutuhan anaknya, itu kemungkinan besar itu orang tua yang tidak lagi punya hati nurani. Ya. Tapi ada satu sikap saudara. Kalaupun saudara di masa krisis belum punya pekerjaan, kalaupun saudara sekarang ini tidak punya tabungan dan tidak tahu mau ngapain. Yang pertama-tama nasihat saya, apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakanlah. Pekerjaan sederhana, apapun itu, gaji kecil, kerjakan saudara. Jangan saudara jadi pemalas. Tapi yang terutama dikatakan di ayat 33, solusinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudara berusaha menemukan sorga itu, kerajaan itu datang dalam hidup kita, datang dalam keluarga kita, datang dalam kehidupan kita. Surga dinyatakan dalam hidup kita. Itu maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui apa? Doa, berpuasa dengan firman Tuhan. Jangan hidupmu hanya tentang uang-uang. Saudara diperbudak oleh dunia ini tanpa menyadarinya. Dan saudara kehilangan sukacita, kenikmatan hidup yang hanya bisa saudara temukan di dalam Tuhan.
Terutama cari dahulu. Katanya cari dahulu, berarti itu yang prioritas. Banyak kita di dunia ini tidak tahu apa yang menjadi prioritas. Kalau ditanya apa kamu sudah punya jam doa, tidak ada waktu. Saya mau tanya, apa prioritas hidup ini? Apa yang nomor satu? Sehingga kita bisa berkata untuk Tuhan tidak ada waktu. Sebenarnya kita hidup untuk apa, saudara? Ada video sebelumnya, milik Allah atau milik iblis. Kita hidup untuk siapa? Cari dahulu kerajaan Allah. Usahakan saudara kita itu mengalami surga itu di dalam kehidupan kita. Jangan puas hanya ibadah di gereja, saudara. Jangan puas hanya ibadah-ibadah di gereja. Tapi cari Tuhan di rumahmu. Sampai kau menemukan surga itu, saudara kasih. Kerajaannya itu. Seolah-olah kalau bisa kita tangkap dia, kata si Paulus, saudara. Seolah kalau bisa saya tangkap. Cari kerajaan surga. Jangan saudara menyangka seolah-olah kita sudah sampai atau sudah memperoleh atau sudah sempurna. Tapi kita kejar saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak akan lagi fokus kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saudara tidak berkemenangan dalam kekhawatiran, lama-lama hidup saudara akan ditarik semakin jauh dari Tuhan. Maka jam doa itu mulai padam. Maka puji-pujian penyembahan yang biasa saudara naikkan sudah tidak ada lagi. Maka pelayanan pun saudara undur. Firman Tuhan tidak pernah lagi saudara baca. Bagi teman-teman yang hidup dalam kekhawatiran, saya berdoa hari ini bagi kamu, damai sejahteralah hatimu. Janganlah kamu khawatir. Tuhan memelihara ciptaannya. Tapi terlebih dahulu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesudah itu saudara, apa yang bisa saudara kerjakan dijumpai tanganmu. Mungkin saat ini kamu hanya bisa bekerja di rumahmu, membantu orang tuamu. Kerjakan dengan sepenuh hatimu. Layani Tuhan di gerejamu. Berdoalah. Cari Tuhan, cari kerajaannya. Jangan khawatir saudara. Akan ada waktunya Tuhan akan menunjukkan jalan. Sambil saudara dan saya bekerja, sambil saudara mencari pekerjaan bagi yang pengangguran. Tapi jangan khawatir saudara. Tapi pastikan saudara mencari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Saya mau berdoa bagi saudara saat ini. Bapa dalam surga, anak-anakmu bebaskan dari yang jahat Tuhan. Bebaskan dari segala beban yang berat, kekhawatiran yang menimpa jiwa mereka tentang masa depan mereka. Kau berkata, Kau telah menyiapkan rancangan bagi kami, rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Dan kami mau memperkatakan hidup kami penuh harapan. Hari depan kami adalah masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, saya berdoa angkat beban itu dalam nama Yesus. Segala roh kekhawatiran, roh frustasi, roh depresi, saya perintahkan keluar dari hidup pendengar ini. Roh depresi, pikiran bunuh diri, keluar dari hidup orang ini. Saya cabut pikiran itu daripadamu. Dalam nama Yesus. Saya berdoa Bapa, melepaskan damai sejahtera bagi semua pendengar ini. Dan saya berdoa Bapa, roh kasih karunia memenuhi jiwa mereka. Bukakan mata rohani mereka untuk melihat pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Taruh ilham roh dalam hati masing-masing setiap kami yang mendengar ini. Agar kami melihat pemeliharaan-Mu yang ajaib. Sampai kami merasakan dan mengalami keberkatan kelimpahan yang dari Tuhan. Sampai kami masuk tanah perjanjian. Sambil pada itu, taruh di hati kami, hati yang haus dan lapar akan kerajaan-Mu. Supaya kami memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, damai sejahtera mereka. Bebaskan mereka dari khawatir, bawa mereka masuk dalam sukacita.
Haleluya. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan khawatir ya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Pegang firman Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan, rancangan Tuhan atas hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Masa depanku penuh harapan. Masa depanku indah di tangan Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Saya menolak untuk khawatir. Kalau saudara ditanya mau makan apa, ya Tuhan memberi makan burung-burung, apalagi saya. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Imanilah itu. Imani itu saudara kasih dalam nama Tuhan. Maka saudara akan mulai hidup dengan sukacita. Saya punya pengalaman saudara mengenai kekhawatiran ini. Ketika saya tidak tahu lagi dan tidak ada sumber saudara yang bisa memenuhi kebutuhan, saya berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya di situ kita sudah men-set hati kita untuk kebutuhan hari ini. Saya berharap kita belajar mendoakan ini. Bukan belajar, kita harus mendoakan ini. Karena Yesus katakan berdoalah demikian. Mari setiap hari saudara berdoa, Tuhan berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan kami secukupnya berikanlah pada hari ini. Dan kalau saudara terus mendoakan ini, saudara mulai bebas dari kekhawatiran. Ini kesaksian hidup saya saudara ya. Saya berdoa, kalau kekhawatiran muncul saya doakan itu saudara. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, kebutuhan kami yang secukupnya. Dan saya hanya berpikir hari ini saja, karena itu Tuhan ajarkan. Dan itu perlu kerendahan hati saudara untuk kita berdoa seperti itu. Ya, jadi kalau kita melakukan seperti yang Yesus katakan, kita itu dibebaskan sebenarnya. Tapi kita permintaan kita itu banyak saudara. Ya, minta untuk tahun depan, 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi Yesus mengajari kita meminta untuk hari ini. Ya, belajarlah saudara, ya. Latih hidup saudara beribadah. Dan kalau kita terima kebenaran ini, kita terima doa Yesus ini, maka kebenaran itu akan merdeka. Hidup saudara dan saya dipenuhi sukacita. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.